Tapi jika mau dibandingkan, kematian Sasha dengan kematian Erwin Smith, feel sedihnya lebih terasa saat kematian Sasha. Halo teman-teman anime lovers, selamat datang di channel Yuzuru Anime, di mana kita akan membahas hal-hal menarik seputar anime, manga, dan lain-lain. Dari sekian banyaknya karakter yang mati di Attack on Titan, ada satu karakter yang kematiannya cukup memorable, yaitu kematian Sasha Blouse. Meskipun Sasha hanyalah karakter support, tapi banyak para fans yang bersimpati dan sedih setelah kepergian Sasha. Bahkan sehari sebelum tayangnya episode 67 Attack on Titan, sudah menjadi top trending di Twitter dengan codename Sasha. Lalu keesokan harinya, semua fanpage anime di semua sosmed dibanjiri dengan gambar kematian Sasha. Kali ini kita akan membahas fakta-fakta menarik dari Sasha Blouse. Tapi di sini akan lebih berfokus ke alasan para fans bersimpati atas kepergian Sasha. Sebelumnya kita peringati bahwa video ini bersifat subjektif. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasan lengkapnya. Let's go! Di fakta yang pertama, yaitu suka makan. Pertama kali kita diperlihatkan sosok Sasha, yaitu pada upacara penyambutan Kadet 104. Saat di tengah seriusnya komandan sadis mengetes prajurit satu persatu, Sasha malah dengan santuinya makan di tengah upacara. Nah, kebetulan yang dia makan waktu itu adalah kentang. Tak sampai di situ, Sasha juga berbohong ke komandan sadis bahwa dia menemukan kentang itu, yang padahal kentang itu ia curi dari dapur. Lalu Sasha mengatakan akan membagi setengah kentangnya ke komandan sadis. Tapi kenyataannya Sasha malah membagi sepertiga kentangnya. Yang akhirnya komandan sadis menghukum Sasha berlari di lapangan seharian. Sejak saat itu, para fans menjuluki Sasha dengan julukan Sasha si gadis kentang. Dalam berbagai kondisi, jika memungkinkan untuk makan, Sasha tetap memilih untuk makan. Hal tersebut yang terus melekat dalam benak kita, bahwa Sasha itu karakter yang doyan makan. Yang kedua, yaitu karakternya yang kocak. Salah satu letak humor di Attack on Titan adalah pada kombinasi duo kocak, yaitu Sasha dan Connie. Tapi setelah kepergian Sasha, Attack on Titan menjadi makin kelam. Connie yang menjadi sahabat terdekat Sasha makin depresi setelah penduduk desa dan ibunya yang dirubah menjadi Titan. Dan ditambah lagi dengan kepergian sahabatnya yaitu Sasha. Beberapa kali kita diperlihatkan kekocakan Sasha, seperti saat penyerangan Titan di distrik Trost. Di situ terdapat salah satu prajurit yang ketakutan akan serangan Titan. Tiba-tiba Sasha meredakan suasana dengan mengatakan perutnya sakit sekali. Seketika momen tegang pun mereda karena Sasha. Bahkan saat dalam keadaan tidak sadar pun, Sasha masih bisa ngelucu. Ini terjadi ketika pasukan Survey Corps berhasil mengalahkan pasukan Titan Marley di dinding Maria. Levi yang sedang menjelaskan alasan Levi lebih memilih Armin menjadi pewaris kolosal Titan daripada Erwin. Lalu dalam keadaan tidak sadar, Sasha mengigau, "Hurusei," yang artinya berisik. Suasana tegang pun mereda karena Sasha yang ngelantur tidak jelas. Lanjut ke fakta yang ketiga, yaitu karakternya baik hati. Berbeda dengan beberapa karakter seperti Ymir, temannya Historia. Meski Ymir memiliki suasana humor tersendiri, tapi karakter Ymir diperlihatkan sebagai karakter yang kurang bersahabat dengan orang lain, kecuali dengan Historia Reis. Dan dia akan bersifat agresif jika ada orang yang dekat-dekat dengan Historia. Contoh karakter lain yaitu Bertolt. Di awal kita diperlihatkan karakter Bertolt sebagai sosok yang pendiam dan polos. Tapi semua berubah setelah terungkap bahwa dia adalah sosok di balik kolosal Titan yang dulu pernah menjebol dinding Maria dan Sina. Para fans yang mengira Bertolt adalah karakter sampingan yang tak mencolok, seketika berubah menjadi salah satu main villain di season 2 dan 3.
Berbeda dengan Sasha yang dari awal diperlihatkan menjadi karakter baik. Dia bersikap baik ke semua orang. Bahkan Sasha tidak pernah berani membunuh seseorang, kecuali orang itu memang musuh yang mengancam. Fakta yang keempat, yaitu bertahan cukup lama pada seriesnya. Bisa dibilang, Sasha di sini adalah salah satu karakter yang masih bisa bertahan hingga season 4. Sebenarnya Hajime Isayama berencana membunuh Sasha di awal-awal season. Tapi karena sang editor yang suka dengan karakter Sasha, akhirnya rencana membunuh Sasha ditunda Hajime Isayama. Dan baru terrealisasikan di chapter 105. Sehingga karakter Sasha sudah cukup melekat di hati para fans. Berbeda dengan kematian beberapa karakter Cadet 104, seperti Marco, Mina, dan Thomas. Dan ada juga squad Levi yang pertama, yang mana mereka semua dibunuh di awal-awal season. Meski kematian mereka cukup sedih dan mengenaskan, tapi kesan kehadiran karakter-karakter tersebut terhitung cukup sebentar, jadi tidak terlalu melekat di benak para fans. Yang kelima, yaitu kematiannya mendadak. Bisa dibilang kematian Sasha ini sungguh tak terduga, di mana saat setelah penyerangan di Liberio, kita mengira bahwa Sasha akan baik-baik saja, karena Sasha sudah masuk ke pesawat udara dengan selamat. Tapi siapa yang menduga bahwa Gabi bisa menyusup ke pesawat udara, lalu menembak secara acak, dan yang terkena tembakan Gabi adalah Sasha Blaus. Jadi feel sedih atas kematian Sasha lebih terasa. Tapi jika mau dibandingkan, kematian Sasha dengan kematian Erwin Smith, feel sedihnya lebih terasa saat kematian Sasha. Itu dikarenakan sebelum kematian Erwin, kita sudah diberi petunjuk, yaitu saat Erwin akan mengorbankan dirinya dan juga pasukan Survey Corps yang baru sebagai pengalih perhatian Beast Titan, sehingga kita para fans sudah bisa mengira-ngira bahwa Erwin akan mati pada momen ini. Dan juga saat Levi yang dihadapi sebuah pilihan antara Erwin atau Armin untuk disuntikan serum Titan, dan pada akhirnya Levi lebih memilih Armin daripada Erwin, karena Levi ingin membebaskan Erwin dari belenggu hasrat egonya. Jadi sehingga kita para fans lebih bisa menerima atas kematian Erwin, agar Erwin bisa mati dengan tenang terlepas dari hasrat egonya. Sedangkan kalau kepergian Sasha, menurut admin tidak ada hal yang membuat kita para fans menerima atas kematiannya. Bahkan sebagai pelampiasan kita dibuat untuk membenci Gabi, karena Gabi yang telah membunuh Sasha. Jadi bisa disimpulkan kematian Erwin itu tetap sedih, tapi lebih ke arah tragis dan mengenaskan. Dan juga kita bisa merelakan atas kematian Erwin. Sedangkan kematian Sasha kesannya sedih lebih terasa, karena kematiannya yang terkesan tiba-tiba, dan tidak ada hal kuat yang bisa membuat kita merelakan atas kematian Sasha. Yang keenam, Wave-Wable. Kalau yang ini mungkin lebih khusus. Dan untuk sebagian orang, terutama bagi kaum pria, tak sedikit yang menjadikan Sasha sebagai waifu. Kurang apa coba? Karakternya cantik, menggemaskan, ceria. Apalagi setelah time skip 4 tahun, penampilan Sasha makin cantik. Dan terlihat dari raut wajahnya makin tenang dan dewasa. Sudah sangat pas pokoknya. Dan cocok masuk kategori. Tapi ingat loh ya, ini Sasha loh. Seperti penjelasan kita pertama tadi, jadi kalian harus siap-siap isi dompet kalian akan cepat habis. Karena untuk memenuhi keperluan makannya saja. Kesimpulan. Jadi meskipun Sasha hanyalah karakter support, dan bahkan kematiannya tidak berpengaruh secara langsung ke cerita, tapi karena development karakter Sasha yang dibangun cukup kuat, sehingga para fans cukup bersimpati kepada Sasha. Jadi tak heran saat momen kematian Sasha, banyak para fans yang bersedih. Oke, cukup sampai di sini untuk pembahasannya. Semoga pembahasan video kita kali ini bermanfaat. Jika ada saran pembahasan lain, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Mohon maaf kalau ada yang salah. Akhir kata, see you next time.